Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Juwarni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 031 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya dengan Bapak Pak Tuslam. Beliau wali kelas dari kelas 5C dari SD 031 Tenggarong. Assalamualaikum Pak Tuslam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya amati jalan proses pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya. Oke, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Pak nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan atau sampaikan nanti? Baik, untuk dalam proses pembelajaran nanti saya akan mengambil dua tujuan pembelajaran khususnya untuk bidang studi matematika. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami arti penggunaan dan ekspresi rata-rata pada bilangan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berpikir tentang pengukuran per kuantitas untuk memecahkan masalah sehari-hari secara matematis. Itu untuk Baik. Baik Pak, jadi ada dua ya Pak ya. Ya. Ininya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu memahami arti penggunaan rata-rata bilangan ya Pak ya. Terus yang kedua, mampu berpikir tentang pengukuran berkuantitas Pak ya, untuk memecahkan masalah sehari-hari secara matematis. Oke baik Pak, setelah itu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai setelah apa yang ingin dicapai melakukan observasi? Jadi area pengembangan yang saya gunakan ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan di mana siswa bisa atau mampu menguraikan, menghitung nilai rata-rata dalam bilangan. Kemudian untuk aspek keterampilan, ia menggunakan nanti seperti LKPD, mengerjakan lembar-lembar kerja siswa. Oh, ya. Jadi ada dua aspek ya Pak ya, pengetahuan sama keterampilan. Nah, saya ingin mendengarkan Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode dari pembelajarannya. Baik, untuk rancangan pembelajaran yang saya gunakan, yang rencana saya terapkan, yaitu peserta didik mampu menghitung dan memahami nilai rata-rata yang terdapat dalam buku paket yang digunakan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengukuran per kuantitas dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian metode yang saya gunakan, karena menggunakan metode diskusi dan tatap muka. Oh iya, baik Pak. Jadi rancangannya ada menghitung, melakukan dan memahami Pak ya. Terus metodenya adalah dengan metode diskusi. Oke, dari tadi berarti bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pergunakan di dalam kelas? Nah, adapun media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas, yang pertama buku, pegangan buku siswa, kemudian laptop yang saya gunakan dalam proses pembelajaran supaya mempermudah
prosesnya. Oh ya. Jadi medianya buku pegangan sama laptop Pak ya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Dari mungkin hari apa, jam berapa? Oh, baik. Untuk proses pembelajaran bisa besok bisa dilakukan, kemudian itu kebetulan pada jam pertama bisa dilakukan. Besok berarti hari Rabu Pak ya. Besok Rabu jam jam pertama. Oke, baik Pak. Jadi hari Rabu besok di jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, untuk yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini yaitu saya menjadi ada sebuah angan-angan atau wacana, rencana untuk apa yang harus saya siapkan untuk dalam proses pembelajaran besok. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya Pak ya, Ya. di hari Rabu. Sekian percakapan kita hari ini dan sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi setelah itu ya Pak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.